Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua yang ada di sini. Nah, ketemu lagi sama saya Mas Togok. Oke, langsung saja, nggak perlu berpanjang lebar. Jadi jawaban yang benar menurut admin adalah do, perwujudan dari jin. Dan alhamdulillah banyak jawaban yang benar dari para netizen teman Marvel sekalian. Oke, saya terangkan sedikit ya. Ini jadi pengetahuan saja. Saya Mas Togok juga masih belajar dan kita semua wajib terus-menerus belajar sepanjang hayat demi kebenaran-kebenaran lain yang belum kita temukan dan pahami. Yang pertama, iblis. Iblis itu jumlahnya adalah satu ya. Ada yang bilang namanya Ajazil, ada juga yang menyebutnya Lucifer, Al-Harits atau Abu Kurdus. Dalam bahasa Al-Quran, iblis tidak pernah disebut dengan bahasa plural atau jamak ya. Makanya itu berarti jumlahnya cuma ada satu, akan tetapi keturunannya yang banyak. Iblis adalah makhluk Allah yang termasuk paling setia dan mulia dulunya gitu ya. Bahkan dulunya ia lebih utama dari para malaikat. Dalam suatu riwayat Ibnu Abbas mengatakan bahwa iblis itu termasuk dari malaikat Al-Jin yang tugasnya menjaga surga. Namun kemudian iblis diusir dari surga dan menduduki neraka karena ia tak mau menuruti perintah Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam dengan alasan ia adalah makhluk yang lebih mulia karena tercipta dari api. Ada juga yang beranggapan ini karena ia hanya mau bersujud pada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala saja. Sebelum ia diusir dari surga dan memiliki buruk rupa, ia bersumpah akan menyesatkan makhluk Tuhan yang lain dengan sifat jahatnya yang ia turunkan yang disebut dengan nama setan sampai hari kebangkitan nanti. Yang kedua, setan. Setan itu bukan makhluk, akan tetapi adalah sifat. Ia adalah sifat jahat yang diturunkan dari iblis. Ia adalah simbol sifat jahat yang ditempatkan dalam diri makhluk bernama jin dan manusia. Sifat jahat inilah yang kelak membedakan mana hamba Allah yang beriman dan memiliki akhlak mulia dan mana yang tidak. Sifat bernama setan ini adalah sebagai pembeda antara sifat baik dan buruk, antara sifat yang benar dan salah di antara makhluk bernama jin dan manusia. Tanpa setan kita juga nggak bakalan bisa mengucapkan kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak akan bisa. A'udzubillahi min apa itu seterusnya, nggak bisa kan? Nah, kemudian roh atau arwah. Roh atau arwah berdasarkan pendapat dari agama monoteisme, ketika terlepas dari badan atau jasad maka sudah terputus hubungannya dengan dunia. Jadi tidak mungkin lagi sama sekali bisa ke dunia. Oke. Sedangkan jin adalah makhluk metafisika yang tidak memiliki jasad padat sempurna seperti manusia. Di fisika kuantum malah disebut strukturnya hanya terdiri dari atom terkecil bernama boson atau apa itu. Ya, saya kurang paham dengan fisika kuantum ya, mohon maaf. Jin yang baik tidak akan menampakkan diri di alam manusia, juga tidak akan kelayapan nggak jelas, menakut-nakuti manusia, belajar make up jadi pocong, sundel bolong, tuyul, gondoruwo, tuwe gombel dan sebagainya. Karena sifat jin adalah tidak tampak atau tersembunyi. Jika ia menampakkan diri, maka ia telah melanggar fitrahnya sebagai makhluk yang tak kasat mata. Oleh karenanya, jin jahat di dunia manusia belajar memadatkan tubuh menyerupai siapa saja dan dalam bentuk apa saja yang paling mengerikan, seperti itu. Wajah asli dan jenis kelamin asli dari jin itu tidak jelas dan tidak ada yang tahu, serta tidak ada yang bisa memastikannya. Apakah kuntilanak itu laki-laki atau perempuan, kita tidak bisa memastikan, seperti itu. Sifat asli jin di alam manusia sebagian besar adalah penipu, dan dia memang sudah salah ya. Kenapa dia harus kelayapan ke alam manusia? Dan keistimewaan menguasai jin itu hanya diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam saja. Oke, seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah do, perwujudan dari jin. Oke, baiklah, langsung saja kita undi ya. Saya menggunakan comment picker ya.
kemudian kita tempel atau masukkan URL video, gak usah difilter ya, gak usah dikasih hashtag soalnya. Kemudian mendapatkan komentar yang didapatkan ini yang valid ada 227 dari beberapa komentar yang ada. Kita mulai aja langsung. Yang pertama, siapakah yang akan mendapatkan pulsa 50.000? Winernya Hono Coroko Doto Sowolo Podojoyo Nyomogo Botongo, ditulis buruan. Mohon maaf Anda belum beruntung Mas Hono Coroko ya, buruan. Salah ya jawabannya, harusnya D atau perwujudan dari jin, seperti itu. Kita coba mulai lagi, start. Oke, siapa yang akan dapat? Teke Ilkia Official. Mantap Pak. Waduh, jawabannya malah mantap Pak. Ya, mohon maaf Mas Ilkia belum beruntung, ini keliru jawabannya ya. Oke, mohon maaf Mas Ilkia. Kita lanjutkan ya. Kita kocok lagi. Start, mulai. Dan ternyata yang mendapatkan itu adalah, wah ini Kelvin Gaming TV, dijawab do, perwujudan dari jin. Semua syarat sudah saya lakukan dan semoga kedepannya channel ini bisa berjaya seperti youtuber animasi lainnya. Dan juga karena alur cerita dari semua animasi ini sangat keren ditambah dengan hantu Indonesia. Dan cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kelvin Gaming atas apresiasi dan jawabannya benar ya. Jadi yang mendapatkan adalah Mas Kelvin Gaming. Kita coba lagi, apakah ada lagi yang mendapatkan atau Zong ini ya. Yulianingsih, hantu itu adalah perwujudan dari jin, persyaratan pun dipenuhi. Oke, Mbak Yulianingsih benar juga ya, jadi jawabannya D. Oke, terima kasih. Jadi untuk pemenang undiannya ini Mas Kelvin, siapa tadi? Kelvin Gaming TV sama Mbak Yulianingsih. Oke, terima kasih semua teman-teman atas partisipasinya. Dan jangan khawatir, insya Allah Mas Togok akan selalu hadir membawakan kuis, bagi-bagi THR atau bagi-bagi hadiah gitu aja ya, setiap minggunya setelah upload video baru. Terima kasih. Semoga lain kali yang belum beruntung bisa beruntung. Dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.